Oke, kami ajak langsung bergabung dengan rekan kami, ada Prita Zega yang sekarang ada di lokasi pembunuhan. Ada informasi apa terbaru mengenai peristiwa ini? Prita Zega. Ya, selamat pagi Bayu dan juga Gina di studio. Benar, saat ini saya sudah berada di lokasi tempat dibunuhnya kedua jenazah yang dibunuh secara mengenaskan oleh seorang pelaku yang bernama Permana, di mana korban bernama Heni yang berusia 47 tahun, sedangkan Yusi berusia 28 tahun. Untuk Heni, dia adalah seorang warga dari Pulau Gebang dan juga Yusi dari Cakung. Diduga pemirsa bahwa keduanya dibunuh oleh seorang pelaku yang bernama Permana, warga di Jalan Nusantara RT 11 RW 22, di mana didapatkan pada tanggal 28 Februari. Kronologi ini yaitu pemirsa, kasus ini berawal dari suami korban melapor bahwa istrinya sudah hilang sejak tanggal 25 Februari lalu. Lalu setelah dilakukan penelusuran oleh pihak kepolisian dan suami korban pun turut mencari. Dan penemuan ini diawali dengan suami korban bersama dengan keluarganya mengecek GPS terakhir istrinya dan titiknya ditemukan di lokasi tempat saya mengabarkan, yaitu saat ini di rumah kontrakan di Bekasi Utara. Ya, ini dia rumah kontrakan tempat tinggal pelaku yang bernama Permana, dan disinilah tempat dia membunuh kedua korban dengan keadaan dicor di bawah tangga di rumah kontrakan ini, pemirsa. TKP-nya Anda bisa melihat situasi rumah saat ini sudah diberikan garis polisi oleh pihak kepolisian. Dan untuk saat ini pemirsa, kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari pihak RT. Kabar terakhir bahwa masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Kita ulas sedikit pemirsa motif dari pelaku bernama Permana ini, di mana dari CCTV ia dengan sendirinya membunuh kedua pelaku tersebut, di mana kedua korban, di mana kedua korban ini awalnya mendatangi rumah kontrakan pelaku kemudian untuk menagih utang. Kemudian dari tanggal 25 Februari suami dari salah satu korban pun mencurigai di mana salah satu korban izin pamit kepada suaminya untuk melakukan pengajian dan tidak pulang ke rumah selama beberapa hari. Dari situlah suaminya melapor kepada pihak kepolisian dan bersama-sama dengan pihak kepolisian mencari tahu di mana keberadaan dari istrinya tersebut. Dan mereka pun bersama-sama melakukan penelusuran dan akhirnya menemukan GPS terakhir dari HP, yaitu dari HP istrinya, dan menemukanlah titiknya berada di sini. Dan akhirnya pada Senin malam pemirsa, pihak keluarga dan juga pihak kepolisian sama-sama mendobrak. Dan naasnya pemirsa, di dalam rumah ini bukan hanya kedua korban yang ditemukan tewas, namun juga bersama pelaku, yaitu di mana pelaku ditemukan dengan keadaan berbaring berlumuran darah, di mana di tangannya terdapat sayatan luka. Dan dari situlah pihak kepolisian dan juga keluarga membawa pelaku tersebut ke rumah sakit dan kemudian diotopsi. Namun di tengah perjalanan pemirsa, pelaku tersebut tewas di perjalanan. Dan saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan, dan untuk saat ini situasi di sini masih diberikan garis polisi, dan dari tadi pernyataan RT masih belum diberikan pernyataan lebih lanjut mengenai kasus ini. Dan untuk motifnya sendiri pemirsa, itu karena diduga kedua korban menagih utang kepada pelaku. Seperti itu pemirsa. Kembali ke Anda di studio. Oke, Zega, kalau saya lihat di lokasi tempat kejadian perkara, ini kan merupakan lokasi pemukiman padat penduduk ya. Nah, ketika kejadian, bagaimana keterangan yang disampaikan oleh warga sekitar sana? Apakah mendengar suara ada cekcok atau seperti apa keterangan yang Anda dapat di lapangan, Zega? Ya,
Ya benar Gita, keterangan yang kami dapat dari warga di sini bahwa memang mereka sempat mendengar adanya kegaduhan, namun belum dipastikan. Namun beberapa tetangga di sini memberikan pernyataan bahwa sempat mendengar adanya kegaduhan di antara pelaku dan juga korban. Namun tidak ada kecurigaan lebih lanjut jikalau ada sesuatu yang terjadi di antara korban dan juga pelaku. Dan untuk informasi pemirsa, memang pelaku ini diketahui kurang bersosialisasi dengan warga di sini karena memang TKP ini masuk ke perumahan sehingga dia jarang sekali untuk keluar rumah. Dan diketahui juga pemirsa, di rumah kontrakan ini pelaku sudah tinggal selama 3 tahun di sini dan dia bekerja sebagai toko material. Dan memang seorang pelaku ini kurang bersosialisasi dengan tetangga di sini sehingga tetangga juga tidak terlalu mengetahui bagaimana kepribadian lebih dalam terhadap sang pelaku. Seperti itu, Gina.